Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para ajengan, para kiai, para ustad, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, wabil khusus Bapak Kepala Desa, wabil khusus Bapak Camat beserta para staf, jajaran penitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita ngajinya langsung saja Bu ya. Ya Bu ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah telah berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an. Kata Allah, bismillahirrahmanirrahim. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Belum pakai hasanah, Bu. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab wa qina adzab. Wallahu wa rasuluhu a'lam bihaqiqatil murad. Dalam ayat itu Allah menggambarkan bahwa ada dua kelompok manusia yang mempunyai keinginan yang berbeda. Sekali lagi saya jelaskan, dalam ayat itu Allah menggambarkan bahwa ada dua kelompok manusia yang mempunyai keinginan yang berbeda. Kelompok yang pertama memohon kepada Allah dengan bahasa, ya Allah, berikanlah semua bagian kami untuk di dunia saja. Dengan kerahmanan Allah, segala keinginannya Allah kabulkan. Tetapi jangan harap di akhirat dapat bagian. Ini kira-kira Bu. Kalau hidup kita di dunia, harta kita banyak, kekayaan kita melimpah, mobil berjejer, toko berjejer, sawah berhektar, uang di setiap bank ada. Kalau mati masuk neraka, siapa di antara kita yang mau daftar? Ada yang mau daftar, ada. Jangankan orang sehat, orang gila pun pengen sembuh ya Bu. Betul lah betul. Pertanyaannya, kenapa kelompok itu memohon kepada Allah supaya seluruh bagiannya Allah berikan untuk di dunia saja? Mungkin mereka pikir nikmat dunia adalah nikmat yang abadi, keindahan dunia adalah keindahan yang kekal. Padahal kalau kita ingat kepada satu keterangan, ad-dunya sa'atun faja'alaka ta'ata wa laisa fiha roha. Dunia ini cuman sebentar, Bu. Bu. Dunia ini cuman sebentar. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini kan lagi merantau, Bu. Betul lah betul. Yang namanya perantau harus pulang. Woi, perantau harus. Mungkin ini alam yang ketiga yang kita rantau. Pertama, kita merantau di alam arwah. Berapa lama? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Setelah di alam arwah, kita pun merantau lagi di alam rahim. Berapa lama? Jawabannya macam-macam. Ada yang 7 bulan udah brojol, ada 8 bulan, ada rata-rata 9. Bahkan ada ibu yang hamil sampai 12.
Ulama fikih mengatakan hamil yang paling lama itu 4 tahun, Bu. Woi, 4. Cuman ngeri juga kalau ada ibu-ibu hamil sampai 4 tahun. Kenapa? Pas brojol anaknya udah berkumis, Bu. Udah kelamaan di sono. Setelah di alam rahim, kita pun merantau lagi di dunia ini. Berapa lama? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Kenapa? Rasulullah mengatakan ada 3 perkara yang dirahasiakan di dalam kematian. Kapan kita meninggal? Di mana kita meninggal? Dalam keadaan apa kita meninggal kita tidak tahu. Betul. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan mengingat Allah. Amin. Sehingga kita meninggal husnul Dunia tempat beribadah kepada Allah. Dunia bukan tempat bersenang-senang. Kenapa? Adapun kesenangan dunia cuman sifatnya tidak lama. Adapun keindahan dunia cuman sifatnya tidak kekal. Ini salah satu contoh. Bu, malam pengantin indah nggak, Bu? Yang belum kawin jangan dulu ngomong. Itu namanya sok tahu. Malam pengantin indah-indah. Kenapa? Suasana kamar kan mesti wangi. Betul lah, betul. Duit mesti banyak. Amplop belum dibakar. Bahasa masih sopan. Utang belum terpikirkan. Masa iya sih malam pengantin dan mikirin utang. Betul lah, betul. Lebih-lebih, Bu, maaf tahun 80-an. Sebelum ada meja makan di ruangan, Bu, biasanya makan pengantin itu dibawa ke kamar, Bu. Betul lah, betul. Semua peralatan makan ada, cuci tangan ada, elap ada. Malam pertama. Malam kedua biasanya elapnya hilang. Malam ketiga cuci tangan juga hilang. Pas suaminya nanya, mana itu cuci tangan? Enteng bener istrinya jawab. Kata istrinya, di sini udah 3 hari. Artinya sudah bukan tamu lagi. Berarti kalau mau cuci tangan langsung saja ke pancuran. Dulu kan Pak Camat tidak ada kamar mandi di dalam rumah itu, nggak ada. Kenapa? Terkena mitos. Mitosnya gimana? Kalau ada kamar mandi di dalam rumah, katanya suka dihuni oleh kuntilanak. Betul lah, betul. Betul lah, betul. Oleh karenanya, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, janganlah kita tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara sampai melupakan kehidupan akhirat yang jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Firman Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat jauh lebih baik, akhirat jauh lebih kekal. Kalau di dunia ini kan siapapun orangnya capek ya, Bu. Kenapa? Fitrah manusia sesuai firman Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia difitrahkan oleh Allah menjadi makhluk yang capek. Betul lah, betul. Betul lah, betul. Orang kaya capek. Hei, orang miskin. Saya tanya, orang kaya sama orang miskin tenangan mana? Tenang orang. Andaikan ibu pengen punya mantu yang miskin atau yang kaya? Pengen tenang, pengen repot. Makanya carilah mantu yang kacau. Katanya pengen tenang, Bu. Kalau pengen terang cari mantu yang Hadirin kaum muslimin, tenang orang miskin, jelas tenang. Tenangnya kenapa? Kalau orang kaya mau tidur udah bisa langsung tidur. Kenapa? Mikirin mobil belum pulang semua. Orang miskin mau tidur udah pernah mikirin mobil. Kenapa? Boro-boro mobil peleknya aja nggak ada. Betul lah, betul. Betul lah, betul. Kelompok yang kedua, memohon kepada Allah dengan mengeluarkan bahasa Rabbana atina wa fil ini nadanya macam-macam. Ada yang kayak nada wali, ada cuman 1,2%. Rata-rata pakai nada tahlil. Kelompok yang kedua memohon kepada Allah dengan mengeluarkan bahasa, ya Allah, berikanlah kebahagiaan untuk kami di dunia. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan untuk kami di akhirat. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita jual dadat pengen di kelompok yang kedua. Amin. Ya Allah ya Rabbal.
Jujur Bu, siapapun orangnya kalau ditanya jawabannya pasti sama. Yang rajin sholat ingin bahagia dunia bahagia, yang jarang sholat juga ingin bahagia dunia bahagia, yang rajin hadir di pengajian ingin bahagia dunia bahagia. Bahkan orang yang belum pernah memijakkan kedua telapak kakinya di majlis taklim pun ketika ditanya jawabnya sama, ingin bahagia dunia bahagia. Termasuk ibu-ibu yang baik sama suaminya ingin bahagia dunia bahagia, yang sekali-kali suka melotot sama lakinya juga ingin bahagia dunia bahagia. Ada ibu yang suka melotot sama lakinya? Ada. Yang suka marah sama suami? Ada. Yang suka ngomongin suami di belakang? Ada. Yang suka ngambil duit dari dompet suami tanpa izin? Ada. Maling. Nih saya kemarin dapat keterangan, katanya kalau istri, Bu dengerin Bu, kalau istri berani ngambil duit dari dompet suaminya tanpa izin, itu lebih bahaya daripada 70 maling. Ada yang suka ngintip dompet suami? Ada. Kenapa suka ngintip dompet suami? Jawabannya karena suaminya Woi, suaminya Bu, saya tanya deh, saya seorang suami juga Bu. Ciri-ciri suami pelit gimana Bu? Saya kasih tahu Bu. Ciri-ciri suami pelit, satu, suka nyimpen uang di yang kedua, suka nyimpen uang di sarung Saya tanya juga, kalau istri sama suami pelitan mana Bu? Hei Bu, istri sama suami pelitan mana? Kata ibu-ibu pelitan suami. Survei membuktikan Bu, kalau suami ibu dapat gaji umpama 5 juta, malam itu pula diserahkan kepada istrinya. Mah, alhamdulillah rezeki dari Allah, bapak dapat gaji sebulan 5 juta, ini diserahkan kepada istrinya. Betul lah betul. Yang salah ketika seorang istri terima duit dari suaminya jarang mengucapkan alhamdulillah. Bukan diterima oleh alhamdulillah, malah diterima dengan catatan yang harus dibayar. Betul lah betul. Pak, kalau 5 juta ini uang anak kita sekolah sekian, belanja sekian, gas sekian, Allah karim. Bu, itu nanti ketika suami kita ngasih duit, ucapkan terlebih dahulu. Buka mulut ibu dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Suka baca alhamdulillah ketika suami ngasih duit? Ada berapa orang? Tapi kalau ada tetangga yang ngasih duit 10.000, kadang-kadang sampai 5 tahun tidak pernah lupa. Betul. Ketika suami ngasih duit sampai jutaan, dianggapnya semua itu Bu, kalau suami ngasih duit 5 juta malam, Pak, mah nih uang 5 juta mah. Setelah itu pagi suami minta duit untuk beli rokok, kalau udah pakai proposal duit tidak keluar tuh. Betul lah betul. Saya tanya, pelitan istri, pelitan suami. Pelitan istri, pelitan suami. Pelitan hidup suami. Mantap banget. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu kita doakan suami kita mudah-mudahan menjadi suami-suami yang soleh, amin. Ya Allah ya Robbal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu pertanyaannya sekali lagi, semudah membalikan telapak tangan gak meraih 2 kebahagiaan tersebut? Tentu jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Oleh karenanya ingat, ada 2 kekuatan yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Yang pertama, untuk meraih 2 kebahagiaan tersebut, yang pertama, tanamkan dalam diri kita kuwatul iman, kekuatan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Kenapa? Tanpa iman apalah artinya sebuah kehidupan, tanpa iman apalah artinya sebuah harta, tahta dan jabatan. Betul? Oleh karenanya ingat, 13 tahun Rasulullah dakwah di Mekah, menanamkan tauhid, meluruskan akidah, membangun keyakinan. Dengan perhitungan, kalau pondasi lurus, bangunan kokoh. Pondasi bengkok, bangunan roboh. Artinya bangunan tergantung pondasi, manusia hidup tergantung imannya.
Jelas? Jelas? Ini salah satu contoh, Pak. Dunia ini akan terasa manfaatnya apabila diurus oleh orang yang beriman. Betul? Kenapa? Karena kita rakyat, yang dibutuhkan oleh rakyat itu orang benar walaupun tidak terlalu pintar. Ketimbang orang pintar tetapi tidak benar. Oh, kalau dunia ini sudah diurus oleh orang pintar tetapi tidak benar, hancur di dunia, Bu. Kenapa? Disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan. Disuruh ngurus laut, rame-rame jadi bajak laut. Disuruh ngurus beras, rame-rame nimbun beras. Disuruh ngurus hukum, malah hukum dibikin seperti pisau. Artinya ke bawah tajam, ke atas tumpul. Yang kecil salah, hukum segera ditegakkan. Yang kaya salah, mereka pura-pura tidak tahu. Itu yang melukai rasa keadilan. Betul? Kita doakan mudah-mudahan para penegak hukum Allah berikan keadilan. Amin. Ya Allah ya Robbal. Amin ya Allah ya Robbal. Oleh karenanya saya ingat juga terhadap satu pepatah. Ada pepatah yang mengatakan dengan ilmu hidup akan mudah. Dengan iman, dengan seni hidup akan indah. Dengan iman hidup akan terarah. Dengan ilmu hidup akan mudah. Contohnya orang di luar sana bisa dengar suara saya. Kenapa? Ada speaker. Ini kan ilmu teknologi, betul-betul. Dengan seni hidup akan indah. Contohnya membaca Al-Quran ibadah dengan seni tilawah akan terasa keindahannya. Betul-betul. Ibu-ibu kan ini pakai kerudung, pakai seni ya Bu ya. Bapak-bapak pakai peci juga pakai seni. Termasuk mubalik kalau ceramah pacinya seninya begini. Kalau ceramah, kalau orang pakai peci gapleh berarti miringnya ke belakang. Yang pemain gap itu. Hadirin kaum muslimin, dengan ilmu hidup akan mudah, dengan seni hidup akan indah, dengan iman hidup akan terarah. Bahkan ada pepatah barat mengatakan, ada pepatah yang mengatakan ilmu tanpa iman itu buta. Pernah dengar Ibu? Pernah dengar? Ilmu tanpa iman itu buta. Pepatah barat mengatakan science without religion is blind. Ngerti nggak Bu? Wih, ngerti nggak? Saya juga nggak ngerti Bu. Pepatah barat sekali lagi mengatakan science without religion is blind. Ilmu tanpa didasari dengan dasar agama itu buta. Ini salah satu contoh. Dulu Pak, katanya ada seorang dokter. Namanya Dr. Arthur Krab. Orang mana? Paneglang lah kira-kira. Dia ilmunya hebat, agamanya nggak ada. Dia ngomong begini, nanti pada tahun 2010 manusia tidak lagi butuh terhadap guru. Kenapa? Di tahun itu ditemukan mesin nickel educator. Artinya mesin yang bisa ngajar. Berarti pada tahun 2010 ustadz-ustadz bakal pada bangkrut. Woi, ustadz bangkrut. Ada nggak ustadz bangkrut? Nggak ada Bu. Kenapa? Ustadz laksana kartu as, nggak ada matinya, betul-betul. Kemarin 2 tahun negeri kita diguyur dengan pandemi. Para penceramah hampir gulung tikar Bu. Saya juga kadang-kadang berpikir saya terusin atau enggak nih jadi penceramah. Kenapa? Yang ngundang kagak ada. Tapi alhamdulillah yang namanya ustadz kartu as gak ada matinya. Yang ngundang gak ada, yang ninggal banyak. Akhirnya tiap hari saya tahlil terus-terusan. Itu. Pada tahun 2020 kata tuh dokter, manusia mendekati kecepatan cahaya. Artinya 18 juta kilometer per menit. Pada tahun 2030 manusia bisa melakukan penerbangan antar planet ke planet lain. Pada tahun 2040 manusia bisa melakukan penerbangan antar planet Mars ke planet Jupiter. Puncak kemajuan ilmu, pada tahun 2100 manusia tidak perlu mati. Kenapa? Sedemikian jeniusnya para dokter, ditemukan sebuah pel anti malakal maut. Kan tolol tuh dokter. Betul lah betul. Masa iya ada pel anti malakal? Tapi ingat Bu, kalau orang ilmunya hebat, agamanya nggak ada, ngomong begitu kan sah-sah saja. Kenapa? Allah berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, kata Allah, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu stagna. Manusia sering lupa diri atas keterbatasannya ketika hidupnya sudah merasa mapan. Betul? Betul. Oleh karenanya Bapak Ibu, mari iman ini kita jaga. Kita ngomong iman aja dulu Bu. Kenapa?
Kita hadir di sini dasarnya kan iman, betul? Mudah-mudahan kita hadir di sini dasarnya iman kepada baginda Nabi, termasuk golongan manusia yang paling istimewa di hadapan Allah. Amin. Ya Allah ya Robbal. Kenapa? Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, tuba liman ro'ani wa aman nabi, summa tuba liman lam yaroni wa aman nabi. Berbahagialah orang yang pernah melihatku lalu iman kepadaku, kata Rasul. Mungkin itu para sahabat. Yang paling istimewa, kata Rasulullah, berbahagialah orang yang tidak pernah melihat aku tetapi dia iman kepadaku, kata Rasul. Mudah-mudahan di dalamnya kita semua. Amin. Ya Allah ya Robbal. Kita tidak mesen kepada Allah lahir ke dunia supaya jadi umat baginda Nabi tanpa pesan. Allah sayang kepada kita, lahir ke dunia dijadikan umatnya baginda Nabi. Alhamdulillah. Belum pernah lihat baginda Nabi, tetapi hati kita beriman kepada baginda Nabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oleh karenanya mari iman ini kita jaga. Dengan cara apa menjaga iman? Ada ulama yang mengatakan benteng iman itu, Bu, ingat ada 3. Pertama, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu. Perbanyak bertasbih kepada Allah Subhanahu. Perbanyak bertahmid kepada Allah Subhanahu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Yang kedua, kata ulama, benteng iman itu wa qiraatul Quran, membaca Al-Qur'an. Ibu suka baca Al-Quran, Bu? Alhamdulillah. Ketika kita ditanya suka atau tidak membaca Al-Quran, dengan jujur kita jawab suka. Kenapa? Bismillah Al-Qur'an, Fatihah Al-Qur'an, Falak Binas Al-Qur'an. Yang jarang buka Qur'an. Ibu, saya tanya, ibu lebih sering buka lembaran Al-Quran atau lebih sering buka TikTok, Bu? Lebih sering buka lembaran Al-Quran atau lebih sering buka status orang, Bu? Rata-rata lebih sering buka HP, lihat status. Oh, ini saya tanya, Ibu, ketika kita meninggal nanti HP bakal ditanya nggak oleh malaikat? Kalau Al-Quran, HP, tapi kenapa ibu lebih sayang HP daripada Al-Quran? Betul lah, betul. Betul lah, betul. Oleh karenanya, Bu, ingat, ketika kita meninggal, sudah masuk di alam kubur, katanya bakal ada 2 malaikat yang akan bertanya kepada kita. Pertanyaan diantara yang dilontarkan oleh malaikat, kata malaikat, wa ma imamuka, siapa imammu? Jawaban yang akan menyelamatkan ketika kita bisa menjawab, wal Qur'anu imami, Al-Quran adalah imamku. Bu, Al-Quran itu imam kita. Betul. Al-Quran imam kita. Oleh karenanya, ingat, ada keterangan yang mengatakan, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alal Qur'ana wara'ahu saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, maka Al-Quran akan menjemputnya ke dalam sorga. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai makmum, Al-Quran akan mendorongnya ke dalam neraka. Quran bisa membawa kita ke sorga, Quran bisa mendorong kita ke neraka. Artinya tergantung sikap kita terhadap Al-Quran. Ibu cinta nggak kepada Al-Quran? Cinta nggak kepada Al-Quran? Kalau memang ibu cinta kepada Al-Quran, 3 perkara yang harus ibu laksanakan. 3 perkara ibu laksanakan, jaminannya sorga. Amin. Ya Allah ya Robbal. Kata keterangan, ada yang mengatakan, kata keterangan, man qara al-Qur'ana fastadharahu fahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah. Barang siapa yang membaca Al-Quran lalu mempelajarinya, setelah dipelajari lalu mengamalkannya, maka Al-Quran akan membawanya ke dalam surga. Mudah-mudahan kita di akhirat nanti dapat syafaah daripada Al-Quran. Amin.
Ya Allah ya Robbal. Yang ketiga, kata ulama benteng iman itu wal masajid, masjid. Oleh karenanya Pak, bisa kita rasakan di luar sana boleh kita galau, di luar sana boleh kita gelisah. Coba-coba Bapak masuk ke dalam masjid, ketenangan dan ketentraman akan kita rasakan di dalam sana Pak. Betul lah betul. Cuman sayangnya jarang orang betah di jarang orang betah di saya tanya, kalau daerah sini berjamaah yang paling ramai maghrib apa subuh? Maghrib apa subuh? Kalau memang maghrib dah aneh bray. Kenapa? Jangankan masjid semegah ini, musola Gubuk Reyot, kalau giliran maghrib jamaahnya ada. Yang sepi subuh. Yang sepi. Kadang ada satu musola ketika salat subuh penghuninya cuma juara bertahan. Siapa juara bertahan? Yang mukul kentungan orangnya itu, yang mukul beduk orangnya, yang adan orangnya, yang komat orangnya, jadi imam plus makmum orangnya. Yang kita khawatirkan selesai sholat dia meninggal. Kenapa? Overdosis. Bu, ibu sayang nggak sama suami? Saya tanya, ibu lebih sayang sama suami atau lebih sayang sama panci, Bu? Jawab, Bu. Lebih sayang panci atau lebih sayang suami? Lebih sayang suami. Kalau memang ibu saya lebih sayang panci, udah Pak, malam suruh tidur sama panci aja Pak. Cuman yang merasa lebih sayang sama suami, saya tanya, ibu udah berapa kali semenjak ibu dijadikan istri suami ibu, udah berapa kali mandiin suami? Udah pernah belum? Garokin punggung suami udah pernah belum? Gosokin punggung suami udah pernah belum? Merhatiin suami udah pernah belum? Kadang-kadang di suami itu ada hitam, ada apa, ada kotoran, ngomongnya begini, Pak, lihat ngaca Pak. Kenapa? Wajahmu tuh ada apa? Mestinya bukan begitu. Mestinya dibersihin, dielap sama istri. Berarti ibu lebih sering ngelap ember daripada ngelap suami. Betul betul. Bu, kalau ibu di tempat cucian lihat panci kotor, gatal nggak bawaannya? Kalau lihat suami kotor, gatal nggak? Yang saya maksud bukan begitu, Bu. Kalau memang ibu sayang sama suami, tolong tingkatkan kerjasama, terutama di waktu subuh. Tolong bangunin suami. Suka bangunin suami ibu? Pakai apa banguninnya? Pakai ember. Dahsyat bener. Nih Pak, saya kasih tahu, Bu, saya kasih tahu. Ibu kalau mau bangunin suami di waktu subuh ada berbagai macam cara. Pertama, bangunkan suami ibu dengan bahasa yang lemah lembut. Contohnya, di masjid, di musola sudah kedengaran tarkim, segera suami ibu bangunin dengan bahasa, Pak, bangun Pak, di masjid sudah kedengaran tarkim, silakan Bapak bangun dan ikut sholat subuh berjamaah. Mamah janji, Papa pulang dari musola, sarapan udah Mama siapin, kopi cap ular udah Mama siapin. Ada kopi cap ular? Ada liong bulan, Bu. Rokok udah Mama siapin. Pakai omongan belum bangun juga. Gunakan langkah yang kedua, tangan jewer dikit, Pak, bangun Pak, bangun. Pakai tangan belum bangun juga. Gunakan langkah yang ketiga, kaki tendang dikit, Pak, bangun Pak, bangun. Pakai kaki belum bangun juga. Jangan putus asa. Artinya segera ibu berangkat ke WC. Berangkat ke WC. Maksudnya ngambil wudhu. Maksudnya ngambil wudhu. Setelah ngambil wudhu, pakai mukena. Setelah pakai mukena, sebelum berdiri di hamparan sejadah untuk melaksanakan sholat subuh, berdiri dulu sebentar di depan suami yang masih tidur. Tujuannya sholat. Niatnya usolli ala hadal maiti arba'at takbirat. Dijamin saya bangun, Bu. Insya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kalau kita ingin bahagia dunia, bahagia akhirat, wakina ada benar. Yang kedua, tanamkan dalam diri kita kuwatu akhlakil karimah, kekuatan akhlak yang mulia yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad, dengan harapan besar mudah-mudahan kita dapat syafaatnya di akhirat nanti. Amin. Ya Allah ya Robbal. Tadi udah jelas oleh para guru kita, oleh para pejabat kita menjelaskan
barang siapa yang mengagungkan, memperingati atau mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi, insya Allah jaminannya surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oleh karenanya 124.000 nabi, 313 rasul, 25 nabi dan rasul, 5 ulul azmi, tidak ada satupun yang menjanjikan hari kelahirannya ketika diperingati jaminannya surga selain baginda Nabi besar Muhammad. Beruntunglah kita jadi umat baginda Nabi. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang ngomong begini, ngapain katanya kita memperingati maulid? Kenapa? Itu bid'ah. Terus dada di sonohnya. Saya tanya, ente kapan pulang dari sono? Kapan mau ke sono lagi? Di sono ada apa? Terus cari kabar di sono, bawa ke sini. Kadang-kadang main sono-sono aja. Giliran diajak memperingati maulid kagak mau. Giliran anak ulang tahun bikin pesta besar-besaran. Ada yang suka ngulang tahunin anak? Ada. Boleh kita ngulang tahunin anak? Boleh. Dengan catatan tidak keluar daripada rel Islam. Betul. Artinya anak kita ulang tahun, bukti syukur kita kepada Allah, tapi rayakan dengan cara Islami. Di antaranya panggil guru kita, bacain sholawat, bacain yasin, harapan besar doanya dikabul oleh Allah. Harapan besarnya lagi, mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh. Itu kan? Betul lah, betul. Ini kadang-kadang nih orang kampung, orang kota juga sama. Giliran ulang tahunin anak ikut-ikutan sama orang barat. Biasanya sebelum bikin ulang tahun anak yang pertama kali disiapin apa, Bu? Kue dul, kue bol, kue bol. Di tengah-tengah kue bolu dipasangin apa? Dipasangin lil. Anak 1 tahun lilinnya, anak 2 tahun lilinnya, nenek-nenek lilinnya, obor, tanggung pakai lilin, Bu. Coba kira-kira nih, kue dipasangin lilin. Lilin dipasangin di tengah kue, sebelumnya belum dinyalain, lalu dinyalain, setelah dinyalain ditiup, setelah ditiup keprok. Kok stres gue? Betul betul. Coba pikir, Bu, lilin mati, dinyalain, setelah dinyalain ditiup, setelah ditiup keprok, rusak tuh otak kita. Betul betul. Kalau memang ibu senang keprok ketika matiin api, kelamaan nunggu 1 tahun. Artinya segera ibu berangkat ke dapur, nyalain kompor gas, matiin lagi keprok, Bu. Kata suaminya, ini bener-bener istri saya set. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya sekali lagi memperingati maulid, insya Allah jaminannya syafaah baginda Nabi. Oleh karenanya sekelumit saya aja, Bu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ketika nanti alam sudah hancur sehancur-hancurnya, pepohonan tumbang, gunung meletus, air laut tumpah ke daratan, planet-planet bertabrakan, halilintar menyambar, yang namanya hidup mati. Woi, yang namanya hidup, manusia mati, jin, malaikat, semua makhluk Allah mati, tinggal Allah sendirian. Sesuai firman Allah, kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal, seluruh makhluk Allah mati, tinggal Allah sendirian. Lalu Allah berseru-seru lagi, kata Allah, limanil mulkul yaum, siapa penguasa hari ini? Mana tuh Fir'aun yang ngaku Tuhan kalau memang Tuhan muncul? Mana Raja Namrud, mana Raja Abraha, mana para penguasa kalau memang penguasa muncul? Semuanya gak ada yang berani muncul, Bu, sudah rebah semua. Lalu Allah berseru-seru lagi, kata Allah, la ilaha illa ana, yakini oleh kalian bahwa tiada Tuhan selain aku. Di situ Allah sombong. Kalau Allah sombong, pantas. Kenapa? Hadis qudsi mengatakan, al-kibriya ulibasi, kesombongan adalah pakaianku, kata Allah. Jadi yang pantas sombong hanya Allah, makhluk tidak ada hak untuk sombong. Singkat cerita, lalu Allah hidupkan para malaikat. Setelah Allah hidupkan para malaikat, Allah perintahkan malaikat Jibril sama malaikat Mikail, kamu masuk ke dalam sorga. Lalu ambil 1 buruk. Setelah ngambil 1 buruk, cari makom kekasihku Muhammad, kata Allah. Masuklah malaikat Jibril ke dalam sorga, diambilnya 1 buruk, lalu dicarinya makom baginda Nabi. Pak, Bu, sudah bisa kita bayangkan.
Tanah sudah rata, jangankan cari satu kuburan, cari bangkalan saja kesulitan. Akhirnya malaikat Jibril bersujud di hadapan Allah, minta petunjuk dari Allah. Setelah bersujud, terbukalah makom baginda Nabi. Bu, menurut riwayat Rasul bangkit dari kubur seperti orang bangun tidur. Usap mata, usap pipi, tengok kanan, Jibril, tengok kiri, Mikail. Lalu Rasul bertanya, kata Rasulullah, ayu yaumin hada ya Jibril. Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril, ini hari apa? Kata malaikat Jibril, hada ma wa ada Rahman. Ya Rasulullah, ini hari yang telah dijanjikan Allah. Hari kiamat Jibril, benar ini hari kiamat. Kata baginda Nabi, kalau memang ini hari sudah kiamat, aina ummati, umat saya mana Jibril, umat saya mana? Bu, Rasul luar biasa. Bangkit dari kubur tahu hari sudah kiamat. Yang ditanya bukan Sayyidatina Khadijah, yang ditanya bukan Sayyidatina Fatimah, yang ditanya bukan Sayyidatina Aisyah, yang ditanya umat. Kalau saya nanti meninggal, Bu, kata malaikat, Ustadz bangun. Ini ngahayal ini. Kata saya, malaikat, ini hari apa? Hari kiamat tadi. Paling kita jawabnya, kalau memang ini hari kiamat, mana anak dan istri saya, Ustaz? Malaikat. Paling gitu kalau kita. Rasul tidak. Rasul tidak nanyain istri. Rasul tidak nanyain anak. Yang ditanya umat. Kata malaikat Jibril, baru engkau yang dibangkitkan dari kubur ya Rasulullah. Yang lain masih dalam kubur. Sekarang saya harus kemana? Ke surga. Perintah Allah. Perintah Allah. Masuklah baginda Nabi ke dalam surga. Pak, menurut riwayat ketika Rasul masuk ke dalam surga, wajahnya murung, mondar mandir. Akhirnya yang punya surga negur, wahai kekasihku Muhammad, kamu tidak betah ya di surga? Betah ya Rabb. Tapi kenapa kamu murung? Kenapa kamu mondar mandir? Kata baginda Nabi, umatku ya Rabb, saya udah enak-enakan di dalam surga, tapi bagaimana nasib umat kami di sana? Ada nggak pemimpin macam begitu? Woi, ada nggak? Ada nggak pemimpin macam begitu? Ada nggak? Susah. Pantas kalau Rasulullah dijuluki pemimpin dunia akhir. Ini mudah-mudahan para pejabat yang ada di wilayah ini mengikuti jejak langkah baginda Nabi. Alhamdulillah. Tadi saya dengar luar biasa, Pak Camat. Ini semenjak saya di kampung saya, Bu, saya suka ngadain hari-hari besar umat Islam. Saya belum pernah kedatangan seorang camat. Di sini alhamdulillah camat hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah. Pak Lurahnya pun hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah. Ini membuktikan komitmen untuk mensukseskan, membina masyarakat bersatu ulama dan umaro. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan kekal selamanya. Amin. Ya Allah ya Robbal. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, pertanyaannya semudah membalikan telapak tangan gak meraih sapa baginda Nabi? Tentu jawabannya tidak. Caranya, ingat, ikuti akhlaknya. Bagaimana akhlak Rasulullah? Dua saja. Ulama mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal hayawat tawadu. Dari sekian banyak akhlak baginda Nabi, di antaranya pertama, Rasul banget malu oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sapa baginda Nabi, mari tanamkan rasa malu dalam diri kita. Kenapa? Ada keterangan yang mengatakan al haya minal iman, la imana liman la haya Allah. Malu sebahagian daripada iman. Tidak sempurna orang yang ngaku iman kalau hidupnya tidak punya rasa malu. Malu gimana? Malu itu ingat ada dua. Pertama, malu kalau kita maksiat kepada Allah Subhanahu. Salah satu contoh, malu kalau kita membukakan aurat di depan umum. Itu salah satu. Di sini alhamdulillah ibu-ibu pada menutupi auratnya, alhamdulillah. Mudah-mudahan anak dan keturunan kita mengikuti kita, amin. Tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh yang tidak bertanggung jawab, amin. Ya Allah ya Robbal. Kenapa? Ingat Bu, Indonesia negara yang kita cintai ini luar biasa Bu. Betul lah betul. Bagaimana keluar biasaannya? Pertama, negeri yang kita cintai ini yang pertama mahal. Woi ma. Yang kedua
luas. Yang ketiga, unik, Bu. Indonesia ini luar biasa mahal. Mahal gimana? Andaikan kita bandingkan dengan Singapura, andaikan kita bandingkan dengan Brunei, dengan Malaysia, mereka tidak ada apa-apanya. Kenapa? Malaysia merdeka diberi Inggris, Brunei merdeka diberi Inggris, Singapura merdeka diberi Inggris, Indonesia merdeka kita beli dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Betul? Betul. Ini negeri ini mahal, pantas jadi rebutan banyak orang, Bu. Betul lah, betul. Betul lah, betul. Yang kedua, luas. Luas gimana? Indonesia ini memiliki 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gebang, Pulau Kapuk, Jakarta, Bu. Itu belum termasuk. Unik. Kenapa? Pasaran hebat. Hebatnya gimana? Apa saja yang masuk ke negeri ini, pengikutnya ada, Bu. Betul lah, betul. Jangankan dari segi pakaian, aliran sesat pun yang masuk ke negeri ini tetap dia itu punya jamaah. Salah satu contoh, mungkin ibu bapak masih ingat dulu di daerah Bogor, tepatnya di daerah Gunung Menyan. Dulu ada seorang pelatih badminton namanya Ahmad Musodik, ngaku nabi, pengikutnya ada. Kalau kita pikir, ngapain coba nabi turun di Bogor, Bu? Betul lah, betul. Kalau ajarannya memang turun, kalau nabi secara dohiriahnya tidak turun di tanah jauh. Betul lah, betul. Belum lagi mesti di Parung juga di Bogor. Dulu ada seorang ustadz ngaku Imam Mahdi. Woi, Imam Mahdi belum waktunya turun, udah keburu turun di Parung Bogor. Ngapain? Nyari rambutan sama durian. Belum lagi di Jakarta. Dulu ada seorang perempuan namanya Lia Edan. Dia gendeng, nggak tanggung, dia ngaku Jibril. Tapi alhamdulillah kita punya polisi gagah. Artinya jangankan teroris, Jibril ditangkap. Jibril di penjara 2 tahun. Belum lagi di Bandung, di Ranca Ekek. Dulu ada seorang tukang cukur ngaku Rasul. Naodo. Yang lebih parah lagi, perbatasan antar Jawa Barat dengan Jawa Tengah, tepatnya di daerah Losari. Dulu ada satu aliran, namanya agama Jasun. Apa tuh agama Jasun? Singkatan dari agama Jawa Sunda. Yang aku nabi namanya Tukimin. Ini perasaan nama Tukimin boro-boro jadi nabi, jadi ustaz aja kurang serem. Betul lah, betul. Saudara-saudara, marilah kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru besar kita, Al-Mukarram Kiai Haji Tukimin. Kalau Mama Gupron mendinglah, masih agak serem, Pak. Betul lah, betul. Betul lah, betul. Termasuk dari segi pakaian, ibu masih ingat, Bu, dulu tahun 70-an ada celana atas kecil bawah gede. Celana apa namanya? Celana cut, atas ciut bawah gem. Beres celana cut berai, datang lagi celana atas gede bawah kecil, disingkat celana berai cut. Atas gebrai bawah ciut. Beres celana bracut, datang lagi celana atas gede bawah gede, disingkat celana berai-berai. Atas gebrai bawah. Setelah selesai itu datang lagi sampai hari ini masih berlaku, atas kecil bawah kecil, disingkat celana cut-cut. Atas ciut bawah, bahasa kerennya celana pensi, celana legging. Ingat, para desainer udah merancang pada tahun 2035 bukan hanya celana pensil, termasuk celana pulpen, patlot, spidol, tinggal gitu. Yang kedua, malu kalau kita tidak beribadah kepada Allah. Oleh karenanya ibadah ini katanya macam-macam, Bu. Ada ibadah yang gratis, pahalanya gede, peminatnya kurang. Apa itu? Ke pengajian. Betul lah, betul. Ke pengajian bayar enggak? Hei, pakai tarif enggak? Alhamdulillah. Kata ibu-ibu, Ustadz jangan tanya pengajian kepada ibu-ibu. Kenapa? Ibu-ibu dalam 1 minggu jadwalnya penuh. Betul lah, betul. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Kalau perlu hari ini tambah 3, insya Allah bakal diisi juga dengan pengajian. Kenapa? Lumayan seragam nambah 3. Hei, lumayan seragam nambah 3. Makanya ibu-ibu manusia yang paling rajin di dunia, alhamdulillah. Paling rajin ke pengajian ibu. Paling rajin baca Quran ibu. Paling rajin baca sholawat ibu. Paling rajin baca istighfar ibu. Paling rajin ngerumpi ibu. Paling rajin ngambil di bank emok juga ibu. Hidup ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Mantap bener. Kalau bapak-bapak di daerah saya, Pak Lurah,
Kalau diajak ngaji, kadang-kadang nawar mulu. Kalau kata kiainya, oh, saudara-saudara, kita bikin pengajian di pagi hari. Ada yang ngomong, Ustadz maaf Tad, kalau pagi kan waktunya kerja. Pada duhur, panas. Pada asar, waktu istirahat. Pada maghrib, sedikit waktunya. Pada isya, saya tunggu, udah tahu nunggunya di mana. Padahal kita ingat Bu, dengerin Bu. Ada keterangan yang mengatakan, Abdulul turuk ilallah kitariqatu ta'lim wa ta'lum. Perjalanan yang paling utama untuk meraih ridha Allah, perjalanan yang paling utama untuk meraih rahmat Allah yang akan menghantarkan kita ke dalam surga adalah hadir di pengaji. Hadir di pengaji. Itu biasanya begitu kalau bapak-bapak. Di sini ada pengajian, ada. Malam apa pengajiannya? Malam Kamis. Kita doakan guru kita dipanjangkan umurnya, amin. Disoleh-solehatkan keturunannya, amin. Disehatkan badannya, amin. Dibarokahkan rumah tangganya, amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang hadirnya banyak. Woi, yang hadirnya banyak. Berapa orang? Ada 50? 20. 20, alhamdulillah. Luar bi. Udah. Kalau bapak-bapak ngadakan pengajian di malam hari yang hadir 20 sekali lagi alhamdulillah. Luar bi. Cuman saya tanya warga di sekitar Majlis Salim itu ada berapa? Ada berapa? Warganya ada 100 ada. Warganya 100 yang ngaji 20 hebat nggak Bu? Hebat enggak? Cuman saya tanya yang 80 lagi mau pada mati atau kagak? Pertanyaannya, apa sih hubungannya ngaji dengan mati? Ingat, Rasulullah mengatakan, ketika manusia meninggal, yang akan menghantarkan ke lubang lahatnya itu ada 3 macam. Pertama, keluarga. Kedua, harta. Ketiga, amal. Keluarga akan pulang, harta akan dibawa pulang. Yang akan ikut ke lubang lahat, cuman amal. Ulama mengatakan, jangan harap amal kita diterima Allah kalau amal tersebut tidak didasari dengan dasar ilmunya. Makanya, hikmah dari pengajian ini, mari makmurkan majlis, mari makmurkan masjid. Insya. Yang kedua, malu. Ada malu, ada ibadah yang mahal, peminatnya banyak. Di antaranya menikah. Bu, kalau daerah sini menikah yang jadi mahal serahannya atau mas kawinnya Bu? Serahannya atau mas kawinnya? Rata-rata serahan. Kalau mas kawinnya 10.000 juga dianggap cukup, betul. Giliran akad nikah saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin 10.000 rupiah dibayar tunai, punya anak 5, harga anak 2.000-an Bu. Anaknya 2.000. Yang ketiga, ada ibadah yang mahal, peminatnya banyak, yaitu menunaikan ibadah haji. Hari ini setor, belum tentu 2035 kita bisa berangkat. Betul lah betul. Betul lah betul. Yang kedua, akhlak Rasulullah itu tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati. Padahal kita yakini Rasulullah Sayyidul Anbiya, Rasulullah Sayyidul Mursalin, Rasulullah Sayyidul Makhlukat, Rasulullah penyebab wujudnya alam. Tetapi Rasulullah tidak pernah sombong. Gak pernah sombong. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat baginda Nabi, mari tanamkan kerendah hatian dalam diri kita. Buang sifat sombong jauh-jauh. Kenapa? Sombong akan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Sombong akan menjauhkan kita dari surganya Allah. Sombong akan menjauhkan kita dari segenap manusia. Kenapa? Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang senang bergaul dengan orang sombong. Bergaul dengan orang sombong. Apabila kita introspeksi diri, apa sih yang pantas kita sombongkan di muka bumi ini? Gak ada. Betul lah betul. Betul lah betul. Ibu-ibu ngomong, Ustaz saya cantik. Boleh dong saya sombong dengan kecantikan saya? Enggak boleh. Kenapa? Kecantikan itu terbatas. Buktinya usia 50 tahun kadang-kadang wajah udah tidak jelas lagi dilihatnya. Betul lah betul. Betul lah betul. Makanya saya sarankan anak muda, anak muda, kalau kalian mau cari istri, jangan sekali-kali cari istri yang cantik. Kenapa? Waktu dinikahin cantik, udah tua jelek. Woi, udah tua, mending cari istri yang jelek. Waktu dinikahin jelek, udah tua lebih.
waktu dinikahin hancur, udah tua lebih mantap bener. Hadirin kaum muslimin, walaupun ibu maaf bu, biasanya cewek cantik itu yang aslinya itu jarang. Betul lah betul. Kenapa? Yang cukup modal insya Allah cantik, yang kurang modal selamat melamun. Ingat bu, biaya untuk membiayai 7 anggota tubuh yang paling mahal jelas membiayai wajah ya bu ya. Ibu tahu ketek manusia itu pasti asam atau bau. Untuk mengatasinya cuman gambar Rexona ulas beres. Tapi wajah mahal bener. Mahal bener. Betul apa betul? Pengurusannya repot. Salah satu contoh, ibu kalau mau berangkat ke pengajian, mau kondangan atau mau arisan, berangkat jam 8 dari mulai setengah 7, kadang ibu udah dandan ibu yuk. Bener apa bener? Bener apa bener? Sebelum ibu dandan, biasanya ibu-ibu masuk WC dulu. Ngapain? Cuci muka. Cuci. Bu, ada pencuci muka yang murah harganya, hasilnya dahsyat luar biasa. Mereknya Sunlight. Tahu Sunlight ibu? Jangankan kotoran minyak di wajah ibu yang nggak ala kadar bu, katel hitam juga pakai Sunlight bersih. Betul lah betul. Dengan catatan menggunakan sikat. Sikatnya sikat apa? Udah. Setelah cuci muka, biasanya ibu langsung berangkat ke kamar dengan pakaian apa adanya. Di antaranya BH sama anduk. Terus duduk di depan kaca. Beres pakai tisu, yang pertama kali diambil apa? Pelembab dulu ya bu ya. Bener apa bener? Kenapa di MS Glow itu lengkap bu, dari pelengkap, dari pelembab ini itu. Terus pakai pelembab. Setelah pakai pelembab selesai? Belum. Kenapa? Wajah kering, kulit kering, pakai pelembab menjadi lembab, akhirnya bolong-bolong semakin kelihatan. Lalu diambil pelamir. Semen dulu tuh wajahnya, semen. Setelah semen selesai? Belum. Kenapa? Belum kelihatan rapi. Lalu diambil bedak. Bu, ada bedak murah anti jerawat. Mereknya Pipa nomor 4. Pipa nomor, kalau nomor 5 terlalu merah bu. Setelah pakai bedak selesai? Belum. Kenapa? Pipi udah dibedak, yang lain belum dipasang, laksana dinding rumah udah dicat, kusen dan bawahnya belum pakai strip. Artinya belum kelihatan rapi. Lalu diambil pensil alis. Ibu-ibu pakai alis macam-macam bentuknya. Ada yang kayak balok 612 ada, Bu. Ada yang kayak cerulit juga ada. Ada yang kayak pedang juga ada. Kadang-kadang ada seorang perempuan yang memakai, yang bikin alis keterlaluan. Keterlaluan gimana? Tengahnya disambung. Kayak alis on. Alis apa, Bu? Yang nyambung alisnya itu alis apa itu? Yang adanya di kebun binat. Selesai pakai alis, selesai? Belum. Kenapa? Bibir. Lalu diambil lipstik. Bu, sama suami ngomong, Pak, Mama suka pakai lipstik, tolong beliin lipstik yang agak mahal. Kenapa? Kalau yang murah dampak termerahi bukan hanya bibir, termasuk sela-sela gigi ikut termerahi. Itu lipstik mur. Lipstik mur. Makanya seringkali saya ketemu sama ibu-ibu pas giliran nyengir sela-sela giginya banyak yang merah. Saya yakin bahwa lipstik yang dia pakai lipstik mur. Setelah pakai lipstik selesai. Lalu pakai baju. Setelah pakai baju, jalan 50 meter. Baru 50 meter, terasa kena bibir ada yang pahit. Lalu diambil tas, dibuka tas. Yang diambil kaca kecil. Kalau zaman dulu, kaca yang ada di bedak pambok. Lalu kaca diambil. Terus dia ngaca. Pas ngaca, bibirnya refleks baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata teman sebelahnya, Bo, kenapa baca innalillah, siapa yang meninggal? Bukan ada yang meninggal. Kenapa baca innalillah kenceng bener? Kata ibu-ibu, alis gua putus sebel. Hoi, alis gua putus sebel. Sekarang ini kan banyak yang palsu, betul? Alis hitam pal, bulu mata panjang, hidung mancung, bibir merah, pipi limit, suami, istri, wong edan. Maksudnya suami nggak ada yang palsu, betul lah betul. Kalau memang yang selingkuh sekarang lagi marak bu medsos, betul lah betul. Betul lah betul. Ini media ini atau
Alat elektronik ini Bu, HP ini satu sisi manfaatnya gede, madaratnya juga lebih gede. Betul lah betul. Tidak sedikit banyak orang yang tertipu di Facebooknya cantik, kenyataannya kayak kuntilanak. Ada yang itu ada. Ada yang gitu ada. Saya orang kaya, harta saya banyak, kekayaan saya melimpah. Boleh dong saya sombong dengan harta dan kekayaan saya? Tidak boleh. Kenapa? Harta cuma titipan dari Allah. Yang namanya titipan kadang ditinggalin duluan atau kadang ninggalin duluan. Tidak sedikit orangnya masih ada, hartanya sudah habis, hartanya masih ada, orangnya sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah. Betul? Saya seorang pejabat, jabatan saya tinggi, boleh dong saya sombong dengan jabatan saya? Tidak boleh. Kenapa? Jabatan cuma semen. Jabatan cuma semen. Awalnya mereka rakyat dipilih oleh disuruh ngurus satu saat bakal kembali jadi kalau dia meninggal pun yang nguburnya kalau ditahlilin kebanyakan yang ikut tahlilnya juga wakil rakyat merakyat jangan tidur waktu sidang. Berarti ini sebagian anak buah Iwan Fals nih. Saya seorang kiai, saya seorang ustadz, boleh dong saya sombong dengan ilmu saya? Tidak boleh. Kenapa? Allah menjelaskan di dalam ayat suci Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Manusia diberi ilmu oleh Allah cuma sedikit. Betul lah betul. Betul lah betul. Ini saya tanya, orang kaya sombong ada enggak? Hei, orang kaya sombong ada enggak? Pejabat sombong ada enggak? Kiai sombong tidak ada. Terima kasih. Ngiri ya Bu? Wih. Kali lagi Bu. Orang kaya sombong ada. Pejabat sombong ada. Kiai sombong. Kiai sombong. Oh, ada juga. Dikira saya kiai nggak ada yang sombong, ternyata ada juga. Bagaimana kiai sombong? Memang benar ada kaidah yang mengatakan min fitnatil alim ayakunal kalam ahabba ilaiki minal istima. Ujian bagi seorang alim, fitnah bagi seorang alim, dikategorikan sombong itu alim ketika dia punya kebiasaan hidupnya ingin didengar, tak mau dengar. Kalau ngomong pengen didengarin, orang ngomong tak mau mendengarkan. Kenapa? Merasa dirinya lebih hebat daripada orang yang ngomong. Ada yang gitu? Ada yang gitu? Senang nasehatin, tak mau dinasehat. Senang jadi imam, tak mau jadi Ada yang gitu? Ketika diundang, dipilih-pilih yang undang. Orang kaya yang undang datangnya lebih awal. Orang miskin yang undang leletnya 17 setan. Ada yang gitu ada. Orang kaya yang undang giliran tahlil, wah semangat. Bahkan hadarotnya sampai 20 kali. Khususon. Terus. Giliran tahlilnya dah pakai hitungan. Bahkan tasbih yang dia pegang hancur, dah ada urusan. Kenapa? Satu kali tahlil honornya gope. Bingkisannya mie sedap 2 dus. Rokok 1 slop, 1 kali tahlil. Tasbih hancur, dah ada urusan. Kenapa? Bisa beli dengan uang gope. Tahlilnya semangat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada urusan. Kalau giliran orang miskin yang ngundang, Masya Allah, tihahnya cuman sepotong. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diterusin sama jamaah. Setelah itu tahlil la ilaha illallah 7 kali amin. Kenapa? Karena bingkisannya lontong 3. Dimasukin ke kresek hitam. Lalu mau diteng-teng malu dimasukin ke kantong. Kebetulan baju yang dia pakai kantongnya bol. Akhirnya dak ke bawah ke rum. Insya Allah di Banten dak ada kiai macam begitu. Insya doakan guru-guru kita Bu. Ingat juga Bu. Woi ingat. Kalau kita melihat kesalahan, 1 kesalahan dari kiai, bahkan 1000 kesalahan yang dilakukan oleh kiai, kalau kita pernah berguru kepada dia, jangan sekali-kali berani menyalahkan. Insya. Kenapa?
ingat, kiai ajengan Bu sayangnya sama masyarakat bukan hanya di dunia saja, termasuk akan memberikan syafaat kepada kita di akhirat nanti. Jelas? Jelas. Setelah dibuka syafaatul ujma, Bu ingat, nanti di padang mahsyar ketika saudara sudah tidak kenal lagi dengan saudara, tetangga tinggal tetangga, orang tua tinggal orang tua, di situ susah minta perlindungan kepada siapa, dia mau minta tolong. Setelah dibuka syafaatul ujma, Allah perintahkan kepada alim dengan bahasa, ya alim ispa litalam bidatika walau ada dan nujum. Wahai alim, tolong anak buahmu, tolong muhibbinmu, tolong masyarakatmu, sekalipun masyarakatmu, santrimu jumlahnya seperti bintang yang ada di langit. Kita doakan guru-guru kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Allah ya Robbal. Guru-guru kita diberkahkan ilmunya. Amin. Ya Allah ya Robbal. Bu, satu-satunya tempat yang mengajarkan kerendah hatian di muka bumi ini adalah masjid. Adalah Ini terus ngaji terus. Terus. Sebenarnya jujur Pak Camat, saya dari malam itu sampai hari ini rasanya baru ada setengah jam saya tidur. Tadi malam saya ngisi ceramah di Cianjur, bubar jam 12 malam. Jam 12 malam saya langsung menuju ke sini. Kenapa? Kalau saya ingat berangkat subuh, rasa-rasanya saya tidak bakalan sampai. Kenapa? Di siang hari wilayah Bogornya macet luar biasa. Alhamdulillah jam 12 saya berangkat ke sini. Setelah di sini, insya Allah saya tidak langsung pulang, Bu. Karena malam ini saya jadwal di Purwakarta, Bu. Alhamdulillah. Lumayan lah, Bu lah. Capek. Tapi kita nikmati benar. Kenapa? Semua kebiasaan, semua keahlian itu tidak ada yang senang kalau tidak dinikmati. Betul lah, betul. Saya datang ke sini bukan cari apa-apa, Bu. Datang ke sini saya teringat kepada hadis, pada satu keterangan, man qasada maudi'an yukra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dalikal maudi illa limahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu barang siapa yang menuju ke tempat yang dibacakan maulid, pada hakikatnya orang itu sudah sedang menuju ke taman sorga. Kenapa? Tidaklah orang itu datang ke itu tempat terkecuali di dalam hatinya ada rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kembali, satu-satunya tempat yang mengajarkan kerendah hatian di muka bumi ini adalah masjid. Oleh karenanya, ingat, di dunia ini yang bisa dilihat di langit sana bangunan cuma 3, Bu. Bangunan cuma 3 bangunan yang bisa dilihat di langit sana. Kalau dilihat dari langit, yang 3 bangunan itu laksana kita melihat bintang yang ada di langit. Pertama, masjid. Yang kedua, majelis taklim. Yang ketiga, rumahnya para alim ulama. Kalau dilihat dari sana, ada keterangan laksana bintang, Bu. Makanya kalau kita ingin masuk ke kameranya yang bisa dilihat dari sana, pertama, rajin masuk masjid. Yang kedua, rajin masuk majelis taklim. Yang ketiga, rajin silaturahmi kepada para alim ulama. Insya. Nih, kali lagi. Masjid, ambil, kalau kita masuk ke dalam masjid, sedikitnya ambil 3 pelajaran yang diajarkan oleh masjid. Pertama, masjid mengajarkan kebersihan. Buktinya, kalau ada orang mau masuk masjid walaupun pakai sepatu harga 100 juta, tolong itu sepatu dibuka. Kenapa? Karena masjid bukan ukuran harga. Betul? Betul. Yang kedua, masjid mengajarkan kerendah hatian. Contohnya, anak muda jadi imam, orang tua datang, tidak boleh orang tua ngomong begini, hai anak muda, usiamu di bawah saya, ilmumu di bawah saya, kamu mundur, saya yang berhak jadi imam. Tidak boleh. Kenapa? Masjid bukan ukuran usia, terkecuali dalam sholat berjamaah yang telah ditentukan. Jelas? Yang ketiga, masjid mengajarkan kekompakan. Betul lah, betul. Contoh, ketika dilaksanakan sholat berjamaah, imam rukuk makmum. Woi, imam rukuk makmum. Imam sujud makmum. Imam lambat makmum. Imam cepat makmum. Bu, bulan puasa kemarin dibuat tarawih enggak, Bu?
Saya tanya, jawab dengan jujur, kalau tarawih cari imam yang lambat yang cepat. Oh, yang lambat yang cepat. Umpama di sini ada satu mushola, imam lambatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Batuk dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersin dulu. Giliran beres walabdolin. Kira-kira Bu, beres giliran baca surat, beres walabdolin, beres yang terakhir, kata imam bismillahirrahmanirrahim. Inna. Kata makmum, mendinglah baca Fatihahnya lambat kalau baca suratnya pendek. Artinya sedikit tertolong. Ini bapak-bapak jujur, Pak. Biasanya hampir rata-rata kalau di hari Jumat setelah walabdolin imam, rata-rata bapak mengharapkan surat yang dibaca oleh imam surat yang pendek, Pak. Benar apa benar? Benar apa benar? Coba kalau kira-kira hari sholat Jumat beres imam walabdolin, kata imam bismillahirrahmanirrahim idza waqa'atil waqi'ah. Wah, kata makmum, kacau nih imam. Bu, kalau imam lambat mau begitu, kira-kira makmumnya ada nggak, Bu? Woi, makmum ada nggak? Saya yakin malam pertama ada, Pak. Kenapa? Karena mereka tidak tahu dikira imamnya gak selambat itu. Baru dapat 2 rakaat, anak budak di belakang ngedumel. Kata anak muda, ya Allah, di imam keterlaluan bener. Terawih rakaatnya berjejer, lambat mode begini, mungkin mulai 7:30 jam 3 nih baru kelar. Akhirnya anak muda pulang duluan. Sebelum pulang ke rumah, mampir dulu di warung. Tujuannya beli karton sama spidol. Maksudnya mau bikin nama buat ganti nama musola. Tadinya musola namanya Al Barokah, gara-gara imam lambat diganti sama anak muda yang iseng musola lelet. Wih, musola. Orang mau ikut terawih lihat dulu nama musola lelet, bahaya, lewat. Akhirnya waktu semakin malam musola lain udah pada mulai, musola lelet belum. Kenapa? Malam kedua makmum nyisa 2, malam ketiga yang satu kabur nyisa 1. Perasaan kalau imam mau terawih dengan rakaat yang begitu berjejer, punya makmum cuma 1, yakin imam bakal nengok dulu ke belakang. Kata imam, mum komat mum. Kata makmum, ogah mam. Kenapa kamu tumben ogah komat? Saya takut. Takut kenapa? Imam yang jagain saya di belakang, giliran saya siapa yang jagain? Kata imam, yang lain pada kemana? Pindah. Pindah kemana? Musola sebelah. Kenapa pada pindah? Imam yang salah. Salah kenapa? Leletnya keterlaluan. Goblok dah makmum. Kata imam, udah kita terawih berdua saja. Kata makmum, ogah juga mam. Kenapa? Saya capek. Capek kenapa? Yang mukul kentungan kan tadi saya. Yang mukul beduk, yang mukul beduk, yang adan, yang komat, baca 2 kamilin, matiin lampu, gulung tikar, ngunci musola. Kata makmum, daripada capek sendiri saya pindah ke musola lain. Kata imam, ente pindah, aneh juga ikut pindah. Akhirnya musola bangkrut. Musola bang. Tapi kalau imamnya yang cepat, jujur muatannya banyak, Bu. Betul lah, betul. Tapi ingat, seorang imam laksana nakoda. Yang namanya nakoda membawa muatan yang berbeda. Di belakang ada orang tua, di belakang ada anak muda. Imam lambat, orang tua cocok, anak muda kabur. Imam terlalu cepat, anak muda cocok, kakek-kakek nyungsep. Kakek-kakek nyung. Buktiin. Kata imam, siap terawih. Saya di sana tarawih, mulai kesana bang, ini mulai dolim, men. Potong letter, dah pakai A. Kenapa? Yang namanya amin di mana-mana tergantung walabdolin. Betul lah, betul. Kalau walabdolinnya pada begini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata makmum. Walabdolinnya pakai gaya panimbang, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Yang terakhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata yang belakang ya amin. Enteng bener. Termasuk kalau kata imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, men. Anak muda sih bisa ngimbangi walabdolin. Tapi giliran emak-emak baru A udah beres. Mau baca bismillah baru bis atau bis kota atau bis busway. Imam udah Allah, kata emak-emak auto encok termatik. Imam udah sami Allah karena sami doa, karena walam doa, dalam hati emak-emak, sampai mana gua kejar. Allah Karim, udah tua nafsu gede, tenaga habis 2 rakaat ambruk. 2 rakaat samperin mana anak muda. Mana ditulisin gak terawih? Nah ngejawab. Akhirnya anak muda kesel. Lalu dia ngitung. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sampai hitungan 5 emak belum bangun, berarti emak dinyatakan KO. Emang tinju tuh, makanya seorang imam laksana nakoda.
Yang namanya nakhoda membawa muatan yang berbeda. Di belakang ada orang tua, di belakang ada anak muda. Ambil garis tengah. Ambil garis tengah. Terlalu cepat, jangan. Terlalu lambat, terlalu cepat, terlalu lambat. Yang sedang-sedang. Ini kayaknya Bu ceramah sedang Bu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, ada kehilapan. Wabil khusus kepada para guru, para masyaikh, Sajdatul Rohiriyah, tolong dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Hakikatnya mudah-mudahan Allah berikan ampun kepada kami. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.